Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Saya Intan Kemalasari NS akan menganalisis IPKG yaitu atas saudari Nurul Hidayanti dengan RPP yang telah dilampirkan di PPT. Selanjutnya kita mulai untuk menganalisisnya. Untuk indikator pertama, perumusan tujuan pembelajaran. Adapun aspek yang dilihat yaitu kejelasan rumusan, kelengkapan cakupan rumusan, kesesuaian dengan kompetensi dasar. Berikut sudah terlampir kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Di sini saya memberikan nilai 434 yaitu kejelasan rumusan nilai 4, kelengkapan cakupan rumusan 3, dan kesesuaian dengan kompetensi dasar 4. Alasan saya memberikan nilai 4 pada kejelasan rumusan karena menurut saya rumusan indikator tidak menimbulkan penafsiran ganda atau dengan artian hanya memiliki satu makna saja. Untuk kelengkapan cakupan rumusan saya berikan nilai 3 karena tidak mengandung komponen peserta didik di dalamnya. Untuk kesesuaian dengan kompetensi dasar, alasan saya karena saya lihat indikator telah dijabarkan dari kompetensi dasar sehingga sinkron antara tujuan dan kompetensi dasar. Untuk indikator kedua, pemilihan dan pengorganisasian materi ajar. Adapun aspek yang dilihat yaitu kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik, keruntutan dan sistematika materi, dan kesesuaian materi dengan alokasi waktu. Di sini saya memberikan nilai 4, 3, 4, dan 4, di mana nilai 4 untuk kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, keruntutan dan sistematika materi, serta kesesuaian materi dengan alokasi waktu. Dan nilai 3 yaitu kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Alasan saya memberikan nilai 4 pada kesesuaian dan tujuan dengan tujuan pembelajaran karena materi yang dipilih berdasarkan dari tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai. Jadi antara tujuan pembelajaran, materi, dan kompetensi memiliki makna, memiliki saling berkesinambungan. Untuk keruntutan dan sistematika materi, di sini dapat dilihat bahwa materi disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran, misalnya hierarkis, prosedural, dan spiral. Dan untuk kesesuaian materi dengan alokasi waktu, saya berikan nilai 4 karena di sini memakai waktu 3 jam pelajaran atau sekitar 130 menit, dan itu sudah sangat cukup untuk mencapai tujuan dari apa yang hendak dilaksanakan. Serta untuk yang nilai 3 yaitu saya berikan pada kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Karena di sini saya lihat tingkat keluasan dan kedalaman materi kurang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Untuk indikator ketiga yaitu pemilihan sumber belajar atau media pembelajaran. Adapun aspek yang dilihat yaitu kesesuaian sumber belajar atau media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, dengan materi pembelajaran, dan dengan karakteristik peserta didik. Di sini saya berikan semua nilai 4 karena untuk kesesuaian sumber belajar dapat kita lihat bahwa sumber belajar yang dipilih dapat mencapai tujuan serta kompetensi. Terdapat buku, video, serta LKPD yang dimana hal tersebut dapat meningkatkan perkembangan kognitif, afektif, dan keterampilan motorik dari peserta didik. Untuk kesesuaian sumber belajar dengan materi pembelajaran dapat kita lihat bahwa sumber belajar yang dipilih itu mempermudah pemahaman dari peserta didik sehingga tujuan dari pembelajaran tercapai dengan mudah. Selanjutnya untuk kesesuaian
Dengan karakteristik peserta didik, kita dapat lihat semua sesuai antara sumber belajar yang digunakan masing-masing dapat meningkatkan perkembangan. Contohnya pada buku yang dapat meningkatkan perkembangan kognitif, dan pada video dapat mengembangkan keterampilan, serta untuk karakteristik afektif dapat dari LKPD yang akan dilaksanakan oleh peserta didik. Untuk indikator 5, metode pembelajaran, adapun aspek yang dilihat yaitu kesesuaian strategi dan metode pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, dengan materi pembelajaran, dengan karakteristik peserta didik, dan dengan tahapan pembelajaran. Di sini saya memberikan nilai 4, 3, 4, dan 3. Untuk nilai 4 yaitu kesesuaian strategi dan metode pembelajaran dengan tujuan pembelajaran dan dengan karakteristik peserta didik. Dapat kita lihat untuk strategi yaitu menggunakan pendekatan saintifik, dan untuk metode pembelajarannya yaitu tanya jawab, diskusi, eksperimen, dan demonstrasi. Dan untuk model pembelajaran yaitu cooperative learning, di mana hal tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, serta pembelajaran yang dipilih sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif, afektif, dan juga keterampilan motorik peserta didik. Untuk nilai 3 yaitu pada kesesuaian strategi dan metode pembelajaran dengan materi pembelajaran serta kesesuaian alokasi waktu dengan tahapan pembelajaran. Hal ini dikarenakan untuk strategi dan metode pembelajaran yang dipilih kurang tidak mudah untuk dipahami oleh peserta didik, sehingga alokasi waktu terhadap untuk tahapan pembelajaran yaitu kurang secara proporsional, ataupun dapat kita lihat untuk bagian penutup semestinya 10-15% waktu yang dibagi antara kegiatan pembuka, inti, serta penutup. Berikut merupakan kegiatan pembelajaran. Adapun model yang digunakan yaitu cooperative learning, di mana sintaks atau tahapan yang pertama yaitu clarify goals and establish set, atau memperjelas tujuan dan menetapkan set. Di sini menurut saya sudah pas, di mana guru memberikan persepsi seperti penerapan dari materi dan guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Yang kedua yaitu tahapannya present information, di mana guru menyajikan informasi dapat berupa seperti di sini video pembelajaran, dan guru memberikan pertanyaan kepada siswa terkait materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, tahapannya yaitu organize student into learning teams, yaitu mengatur siswa ke dalam tim belajar, atau di sini membuat kelompok belajar. Di sini juga saya rasa sudah pas dengan guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari beberapa orang, serta selanjutnya membagikan LKPD, dan guru pun juga menjelaskan petunjuk dari pelaksanaan LKPD, dan guru meminta siswa untuk melakukan percobaan. Selanjutnya sintaksnya yaitu assist teamwork and study, atau membantu kerja tim dan belajar. Di sini kegiatan guru itu membimbing dan mengontrol apa saja kegiatan percobaan yang telah dilakukan oleh siswa, dan siswa melakukan percobaan sesuai dengan petunjuk yang diberikan guru sebelumnya. Selanjutnya
sintaks atau tahapannya yaitu test of the materials atau tes pada bahan. Di sini guru menanggapi atau mengevaluasi hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa, dan siswa mencatat hal yang penting serta mendengarkan penjelasan dari guru. Terakhir yaitu ada provide recognition atau memberikan penghargaan. Di sini guru memberikan reward kepada siswa, kepada kelompok yang mendapatkan skor terbaik, baik itu dari penilaian tes tertulisnya, keterampilan, dan juga sikap saat melakukan kegiatan yang dilaksanakan. Jadi kesimpulannya untuk kegiatan pembelajaran ini saya rasa sudah baik, sudah pas, dan tepat dengan sintaks atau tahapan-tahapannya. Untuk indikator kelima yaitu penilaian hasil belajar. Adapun aspek yang dilihat yaitu kesesuaian teknik penilaian dengan tujuan pembelajaran, kejelasan prosedur penilaian, dan kelengkapan instrumen soal kunci jawaban atau pedoman penskoran. Adapun nilai yang saya berikan yaitu 4 semua, karena di sini kesesuaian teknik penilaian sudah sesuai untuk mengukur penguasaan pengetahuan, sikap, serta keterampilan. Dan untuk prosedur penilaian jelas yaitu terdapat penilaian awal, proses, dan juga akhir. Untuk kelengkapan instrumen juga terdapat kunci jawaban, teknik penskoran, atau rubrik. Terakhir yaitu nilai total. Adapun nilai total ini merupakan nilai rata-rata per indikator dari indikator pertama sampai dengan indikator kelima. Adapun indikator pertama yaitu mendapatkan nilai rata-rata 3,67, indikator kedua yaitu 3,75, indikator ketiga yaitu 4, dan indikator keempat yaitu 3,5, serta indikator kelima yaitu mendapatkan nilai rata-rata 4. Total secara keseluruhan nilai rata-rata per indikator dari indikator pertama sampai dengan indikator kelima yaitu 3,78 atau termasuk dalam kategori baik. Untuk komentar pengamat, yang pertama yaitu perumusan tujuan pembelajaran di bagian rumusan indikator tidak mengandung komponen peserta didik. Yang kedua, untuk kedalaman materi tidak disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Serta yang ketiga yaitu kesesuaian materi dengan alokasi waktu. Adapun waktu dapat ditambah menjadi untuk kedalaman dan keluasan materi serta tercapainya tujuan pembelajaran. Baiklah, demikian hasil analisis IPKG yang telah saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.